Haleluya. Yang di tenda bisa dengar suara saya dengan baik? Coba lambaikan tangan kalau saudara bisa mendengar dengan baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya saudaraku. Tidak lama lagi hari Rabu ini kita akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Saudara yang terkasih, dalam rangka menyambut kemerdekaan bangsa kita ini, kita adakan KKR di tempatnya ini. Amin. Kita harus mensyukuri bangsa kita merdeka. Kita harus sambut, kita harus isi kemerdekaan di Indonesia ini. Amin, saudaraku. Saudara yang terkasih, 350 tahun bangsa kita dijajah oleh Belanda. Coba saudara bayangkan, berapa generasi? Kalau Alkitab berkata 70 tahun umur manusia, kalau 70 tahun, banyak yang sudah berumur 60 tahun pun sudah meninggal dunia. Taruhlah saudara 70 tahun, berarti sudah berapa generasi? 350 tahun itu. Kira-kira ada 5 generasi. Anaknya, cucunya, saudara cicitnya lagi. Dan hari Rabu ini kita memperingati 77 tahun bangsa kita selamat. Saudaraku, masih belum sampai setengah dari usia kita, bangsa kita dijajah. Sangat lama, saudaraku, sangat lama. Bangsa kita menderita. Hasil bumi semuanya dirampas. Tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan, saudaraku, di dalam penjajahan. Hidup menderita, hidup susah. Tidak kenal makanan enak, tidak ada belanja, tidak ada handphone. Saudara yang terkasih, hidup di dalam penderitaan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, biarlah kita patut syukuri bangsa kita sudah merdeka. Merdeka! Merdeka! Kurang mantap. Merdeka! Merdeka! Kalau saya katakan merdeka, saudara jawab merdeka. Yes, yes, yes. Bisa? Merdeka! Merdeka! Yes, yes, yes. Ah, berdirilah dulu. Ayo, berdiri. Semuanya berdiri. Dengan semangat, ini kita sudah merdeka ini. Merdeka! Merdeka! Yes, yes, yes. Dua kali lagi. Merdeka! Merdeka! Yes, yes, yes. Merdeka! Merdeka! Yes, yes, yes. Silakan duduk, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Yang sakit sudah mulai sembuh. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, apakah saudara bangga bangsa kita merdeka? Amin. Jangan katakan bangga kalau bendera pun di rumah saudara kan saudara pasang. Enggak di sini. Di sini nanti pulang dari rumah yang tak pasang bendera, semuanya pasang bendera. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita secara de jure, secara hukum sudah merdeka 17 Agustus 1945. Secara de facto kita masih banyak di dalam penjajahan. Ekonomi kita dijajah. Saudara yang terkasih, masih banyak yang hidup di bawah standar sejahtera. Bisa dikatakan kekurangan atau kemiskinan. Saudara yang terkasih, secara rohani, secara de jure kita sudah selamat, sudah menerima Yesus sebagai orang Kristen. Saudara yang terkasih, tetapi secara de facto masih banyak orang-orang Kristen ini hidup di dalam penjajahan.
Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita sudah lihat tadi pantomim di mana saudara yang terkasih pekerjaan setan menjajah manusia. Begitu kejamnya. Amin. Bisakah saudara renungkan hayati dari pantomim tadi? Ada yang diikat dengan narkoba, ada yang diikat dengan perzinahan, ada yang diikat dengan pembunuhan, ada yang diikat dengan miras, dan masih banyak lagi saudaraku, ikatan-ikatan atau jajahan-jajahan iblis dalam kehidupan manusia. Saudara yang kasih, biarlah kita sadari bahwasanya kita butuh Yesus. Kita butuh kebenaran, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Amin. 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 Bilang sama temannya, kebenaran yang memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti bukan menjadi status orang Kristen kita mengalami kemerdekaan, bukan menerima agama, tapi saudaraku menerima kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Saudara yang terkasih, di dalam Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Siapakah kebenaran itu? Yesus Kristus. Dia berkata, jelas di sini Yesus yang mengatakan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesuslah kebenaran. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Itu sebabnya pastikan saudaraku dalam hidup kita ada kebenaran itu, ada Yesus itu. Karena jikalau kita memiliki Yesus, memiliki hidup. Amin. Amin. Tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup. Saudara yang terkasih, biarlah kita pada malam hari ini yang belum memiliki Yesus di dalam hatinya, bukan menjadi orang Kristen saja, tetapi benar-benar Yesus hidup di dalam dirinya. Haleluya. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita merdeka. Merdeka dari perhambaan iblis, merdeka dari jajahan iblis. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, yang pertama sekali, jikalau kita memiliki Yesus di dalam diri kita, kita merdeka dari budak dosa. Budak dosa. Jangan mau, amin. 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 Enak dosa ya? Enak lah. Berzina kan enak itu. Mencuri kan enak itu. Gak kerja keras, dapat hasil, tidak memompat, tidak membisnis. Dari dia kasih. Korupsi enak kan? Enak. Siapa bilang gak enak? Tanpa kerja keras, dapat uang banyak. Saudara yang terkasih, tapi itu adalah umpan. Umpan siapa? Iblis. Umpan iblis. Saudaraku, pernahkah saudara memancing? Saya dulu sebelum selama lahir baru di kampung kerja saya kebanyakan mancing. Dulu belum selamat kampung-kampung sana. Ya, hari-hari saya gak ada yang main, gak ada belajar, gak ada sekolahnya, gak ada tempat bermain. Yang ada cuma mancing ikan. Saudara, saya kasih umpan yang terbaik. Saudara yang kasih, saya pancing ikan memakan kail itu, saudaraku. Mengapa dimakan kail itu? Karena di situ ada umpan yang enak.
Dosa adalah umpan daripada iblis. Dia tidak beritahu ada Kain di sana. Dia tidak beritahu ada kebinasaan di sana. Dia tidak beritahu ada kutub di sana. Tidak dia beritahu, yang dia beritahu dosa itu enak. Selingkuh itu enak. Di sini tidak ada yang selingkuh. Tidak ada yang kakus. Haleluya. Pelakor itu enak. Itu saudara yang terkasih adalah umpan iblis. Jadi jangan mau. Apa saudaraku? Jangan mau. Enak memang umpannya itu, tapi itu akan membawa kita landing di neraka. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita ini, mari kita lawan dengan iman, dengan hidup di dalam terang, maka kita bisa mengalahkan tipu daya iblis, mengalahkan dosa di dalam kehidupan kita. Pak tadi menggambarkan dia berjuang sendirian, tidak ada kemampuan. Amin. Haleluya. Sampai Yesus datang, digambarkan tadi saudara menolong pahlawan yang terbaik, memberikan kebebasan, dan tidak ada kegelapan manapun yang sanggup mengalahkan kebenaran. Tidak ada setan manapun yang sanggup mengalahkan Yesus Kristus. Termasuk penyakit saudara pada malam hari ini. Apa saudaraku? Penyakit. Tidak ada yang lebih dahsyat saudaraku daripada kuasa Tuhan. Yesus sanggup memberikan kebebasan, kelepasan, kesembuhan kepada kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, adakah di dalam diri kita ini kebenaran? Adakah kita mau seperti apa yang dikatakan firman Tuhan? Bertobatlah, sadarlah dan bertobatlah, dan jangan lakukan lagi, jangan kembali lagi ke kubangan dosa. Amin. Amin. Jangan diperbudak iblis, jangan mau dijajah oleh iblis. Saudara yang terkasih, memang sebagai orang Kristen hidup menyangkal diri. Karena memang saudara yang terkasih hidup menyangkal diri, kita bisa mampu hidup di dalam kebenaran, kita mampu hidup di dalam firman, karena itulah yang bisa memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Merdeka bukan berarti disalahgunakan. Bukan dikatakan merdeka lalu bebas kita buat apapun. Mau kemana kita suka, tidak ada aturan. Mau pulang tidak mau pulang, mau makan atau tidak, mau kerja atau tidak. Bukan tanpa aturan merdeka itu. Haleluya. Saudara yang terkasih, yang dimaksud di sini benar-benar merdeka, kita tidak lagi terhamba oleh dosa. Amin. Haleluya. Yesuslah sebagai jalan. Amin. Saudara yang terkasih, kemerdekaan dari dosa ini sangat penting. Karena pada mulanya Adam dan Hawa ini, saudaraku, yang berdosa, sehingga kita sampai pada saat ini hidup di dalam dosa. Itu sebabnya kita perlu Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bukan menerima agama kita, bukan. Haleluya. Haleluya. Tetapi menerima Yesus, menerima terang. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Menyucikan kita dari segala dosa. Saya ulangi, menyucikan kita
dari segala dosa. Dimulai dengan hidup di dalam terang. Sekali lagi kita baca. Ada di layar ya. Sama-sama kita baca. 1 Yohanes 1 ayat 7. 2, 3 ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Haleluya. Saudara, apapun dosa kita, saudara yang terkasih, bisa disucikan dengan darah Yesus. Mulai malam hari ini, punya tekad, hiduplah di dalam terang, hiduplah di dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, walau menyangkal diri, walau menderita, saudara itu tidak seperti dunia ini. Memang dunia ini lebar jalan menuju kebinasaan, sempitlah jalan menuju kehidupan itu. Laluilah jalan yang sempit. Saudara yang terkasih, walau sempit, yang pasti di depan itu adalah kehidupan yang kekal. Haleluya. Saudara yang terkasih, dalam kalimat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan lagi mau dikenakan perhambaan. Jangan lagi dikatakan menerima artinya apa? Budak dosa, beban dosa. Saudara, mulai malam hari ini akui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Dia mampu, Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mau selamat? Bereskan dosa. Mau sembuh? Bereskan dosa. Mau diberkati? Bereskan dosa. Haleluya. Bukan berarti saudara kita menjadi suci terus. Memang tidak akan bisa kita menjadi orang suci. Tapi tiap hari kita mengalami perubahan demi perubahan. Amin. Sampai nantinya kita hanya Yesuslah yang sanggup menyucikan kita, menyempurnakan kita. Bahagia kita punya tekad yang hari hidup di dalam terang. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, yang kedua kita bisa dibebaskan dari penghukuman. Kita tidak dihukum. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, karena Yesus sudah memerdekakan kita. Itulah berkat daripada kemerdekaan yang Tuhan berikan. Apalagi kemerdekaan yang Tuhan berikan? Dia memberikan saudara kemerdekaan dari pengaruh dunia yang jahat. Dunia penuh dengan keinginan mata. Dunia saudara penuh dengan gangguan hidup. Itulah isi dunia ini. Saudara, kita bisa dibebaskan dari semua keinginan dunia ini, sehingga kita tidak iri kepada orang lain. Amin. Orang lain punya mobil hias, silakan monggo. Saya masih naik sepeda atau naik sepeda motor, gak masalah, tak hilang damai sejahtera. Tidak mengingini harta orang lain, tidak mengingini saudaraku uang orang lain, benda orang lain. Kita bisa merdeka. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, saudaraku, kita bisa dimerdekakan dari kutuk keturunan. Saudara yang terkasih, kutuk penyakit, kutuk kegagalan. Haleluya. Tidak ada yang mati muda, tidak ada yang kena penyakit keturunan. Amin. Semuanya kita bisa dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kelima, kita dimerdekakan dari berhala. Kita sanggup merdeka dari segala bentuk berhala. Jangan katakan sekarang tidak ada berhala. Makin banyak berhala sekarang ini. Media sosial bisa membuat kita memberhalakan itu. Bayangkan
saudara, berjam-jam kita bisa lihat handphone itu tapi tidak berdoa. Berjam-jam kita saudara bisa online tapi tidak baca Alkitab. Berjam-jam kita saudaraku di depan media sosial tapi tiba hari Minggu malas, tidak datang beribadah. Hati-hati, ini berhala modern. Kita bisa dimerdekakan, amin. Jangan mau dijajah oleh iblis. Haleluya. Saudara yang terkasih, selanjutnya saudaraku, di dalam Ibrani 2 ayat 14 itu dikatakan kita bisa dimerdekakan dari setan dan iblis. Iblis yang menggoda manusia, memberikan penyimpangan, merusak diri. Saudaraku, terikat dengan penyimpangan seksual, terikat dengan obat-obat bius, terikat dengan alkohol, terikat dengan narkoba. Saudaraku, terikat dengan perdukunan, bisa dibebaskan. Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Dimerdekakan dari takut, dari khawatir, dari cemas, depresi. Adakah yang depresi pada malam hari ini? Sembuhlah di dalam nama Yesus. Depresi melihat keadaan ekonomi, mau makan. Saudara yang dikasih tanggal muda saja kita bisa. Mungkin saudara bisa menikmati gaji. Sesudah minggu kedua, minggu ketiga, saudaraku sudah mulai lagi bukan ini tidak ada sukacita. Kenapa? Karena sudah habis semua. Tuhan Yesus sanggup memberkati kita seperti Tuhan memberkati Yusuf di masa sukar. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan tunda-tunda lagi. Ibrani 2 ayat 14 itu berkata, kematian Kristus yang membebaskan kita dari kuasa iblis sehingga kuasanya tidak lagi menjerat kehidupan kita. Amin. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan, kita bisa dimerdekakan dari penjajahan sakit penyakit. Adakah sudah menanggung penyakit saudara? Pada malam hari ini datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menyembuhkan saudara. Amin. Kami hanya menumpangkan tangan. Hamba Tuhan nanti mau menumpangkan tangan. Saudara, imanilah. Seperti wanita pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Haleluya. Saudara yang terkasih, saudara mungkin datang dengan perjuangan ke tempat ini. Biarlah itu menjadi iman bagi saudara untuk disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Sembuhlah saudara dari segala penyakit pada malam hari. Selamatlah saudara, karena saudara semuanya memiliki kebenaran, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Saudara yang terkasih, sekarang iblis mau menyimpangkan kemerdekaan itu dengan kemerdekaan yang salah seperti yang saya katakan tadi. Bukan merdeka tanpa aturan. Sama seperti nakoda kapal. Dia tahu kapalnya mau tenggelam. Dia tahu kapalnya itu bocor. Dia tahu bahkan, saudaraku, tidak akan lama lagi mereka pasti mati semua. Lalu nakoda kapal berkata, semuanya bebas di kapal ini. Dari yang kelas 2 bisa naik di kelas 1. Apa yang ada di kelas 1, makanan enak, minuman, anggur merah, apapun namanya, alkohol, vodka, tapi mirip. Saya nggak tahu apakah ada dua atau tidak. Bebas, kata nakoda kapal ini. Main bola boleh kah? Boleh, silakan. Kalau ada yang rusak, ada yang pecah, tidak apa-apa. Bebas, merdeka semuanya. Kerjakanlah. Yang penting kita happy sekarang ini, senang-senang. Iblis sedang menanamkan doktrinnya seperti itu di akhir zaman ini.
Hedonisme, yang penting senang, yang penting happy, tidak peduli dosa. Saudara yang terkasih, apapun dikerjakan, tidak ada larangan. Saudara yang terkasih, lalu tenggelamlah kapal itu. Matilah semua yang ada di kapal itu. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih, dua perkara pada malam hari ini jangan lewatkan. Yang pertama, terimalah mukjizat keselamatan daripada Tuhan. Jangan bagi sia-sia. Jangan katakan surga neraka pun ada banyak artis di sana. Happy-nya di sana. Saudaraku, itu adalah budaya iblis. Haleluya. Haleluya. Terimalah mukjizat keselamatan. Itu mukjizat yang terbesar. Andai kata saudara tidak punya yang lain, tidak dapat yang lain, tetapi mukjizat yang terbesar itu keselamatan. Malam hari ini terimalah. Haleluya. Mukjizat yang kedua adalah mukjizat kesembuhan. Di dalam nama Yesus kiranya saudara terima pada malam hari ini. Haleluya. Saudara yang terkasih, iblis itu kejam. Jangan mau lagi digodanya. Saudara yang terkasih, iblis itu hanya bisa dikalahkan bukan dengan senjata senapan mesin, pistol, granat, atau senjata nuklir. Setan tidak bisa dikalahkan dengan itu. Setan hanya bisa dikalahkan jikalau di dalam ini ada Yesus. Di dalam ini ada kebenaran. Di dalam ini ada tunjuk kepada Dia. Di dalam ini, saudara yang terkasih, ada Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih, terimalah keselamatan jiwa pada malam hari ini. Amin. Mari angkat tangan saudara. Mari bangkit berdiri saudaraku. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Ikut-ikutlah saya berdoa sebagai bukti kita mau menerima Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Amin. Mari semua penyanyi pemusik persiapkan diri. Mari jemaat Tuhan, ikut-ikut saya berdoa. Oh Tuhan Yesus yang mengasihi saya, pada malam hari ini, saya datang kepadamu. Saya mengaku Tuhan, saya orang berdosa. Banyak dosa saya. Ampunilah semua dosa saya. Terimalah saya. Sikap diri dari semua dosa-dosa saya. Saya perlu Kau. Saya perlu Yesus yang menyucikan semua dosa saya. Masuklah ke dalam hati saya. Menjadi penolong, menjadi penyembuh, pembebas di dalam kehidupan saya. Di dalam nama Yesus, saya buang semua. Saya tinggalkan semua. Kekejian Tuhan. Saya tinggalkan semua. Tabiat-tabiat dosa. Saya hidup baru. Di dalam nama Yesus, saya terima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di dalam nama Yesus, saya bersyukur. Saya berdoa. Mari kita angkat nyanyian kita menyembah Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti.
pada pestamu ya Tuhan.